'Cause we'll be on a tightrope. Halo, Raf. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raf, Kak Cika mau ngajarin agak sedikit banyak hari ini. Ntar dulu. Jadi ada hal-hal yang eh Kak Cika pengen kasih tahu ke Raf gitu ya. Karena itu pasti kepake sih. Kan Raf udah belajar neural network yang pakai neural nets kan ya. Tunggu dulu, bentar. Ntar dulu ya. Kok nih ya sih persatu. Kita share lagi ya. Oke. Kak Cika tuh mau ngajarin eh machine learning yang sebenarnya nggak usah heboh-heboh kayak CNN gitu ya. Cuman ini emang datanya, hmm, tunggu ya. Datanya ini, ntar ya. Ada beberapa yang mau Kak Cika tunjukin, tapi ini lagi nyari coba yang awal dulu. Mana dulu nih kebanyakan soalnya. Atau ini aja. Ya kita coba ya. Linear regression versus logistik. Oke. Atau nanti kalau kamu nggak Kak Cika jelasin manual aja. Oke, jadi gini. Em, kan Kak Cika pernah bilang ya ke Raf kalau misalnya eh apa namanya machine learning itu kan di belakangnya statistik statistik ya Raf. Nah Kak Cika tuh pernah bikin linear regression untuk apa prediksi COVID. Nah itu tuh salah contoh AI yang paling sederhana linear regression tuh. Sekarang, ntar ya, kalau Kak Cika ketemu, Kak Cika kasih kasih lihat ya. Tapi kalau nggak ketemu ya udahlah Kak Cika jelasin lagi eh dari awal. Ini soalnya akunnya banyak jadi bingung. Ntar coba cari dulu. Kita cari yang linear. Nggak ada ya. Oke, linear nggak ada juga. Di waktu itu bikinnya di mana ya? Oke, gini deh. eh oke. Begini-begini. Nanti kamu jelasin di sini aja lah. Gini, Raf. Jadi em, ada yang namanya linear regression. Jadi kalau linear regression itu prinsipnya begini. Karena kita hari ini mau belajar SVM, Raf. Jadi yang kemarin itu yang ingat nggak yang Kak Cika bilang Raf kita cobain ini dong yang SVM yang buat ngepredik ini ingat gak yang ngepredik wajah. Nah si FCM ini itu cara kerjanya tuh kan ini kan gambar ya Raf ya. Beda sama yang kemarin Raf ingat nggak yang kita pakai CNN ada layer convolution, ada pooling, convolution gitu yang dikompres datanya dicari fiturnya, udah gitu di-classify, udah gitu di-decide kan apa gitu. Nah, ini kita bisa di-download codingnya. Bisa Jupyter juga. Oke, coba kita download dulu. Nanti aja tapi. Nah, tapi si ini tuh pakai SVM, namanya Support Vector Machine nih, SVM sama Eigenfaces yang Kak Cika bilang kemarin gitu ya. Tapi itu konsepnya tuh akan lebih ngerti kalau kita udah tahu yang namanya regresi ini ya, Kak Cika ajarin regresi aja. Linear regression gitu ya. Linear regression tuh gini, Raf. Kita misalnya punya contoh ya misalnya. Data misalnya ini adalah days ya yang berdiri ini enggak. Sorry. Yang Y ini sumbu Y adalah case ya. Cases. Em, ini ceritanya COVID. Yang ke kanan itu misalnya days gitu ya. Kan waktu zaman COVID tuh ada kenaikan gitu kan, Raf. Kayak misalnya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima gitu ya, keenam, ketujuh, kedelapan dan seterusnya gitu kan. Ini dari hari ke satu, ini hari ke nol gitu ya, sampai 2 dan 3 gitu ya. Nah, terus kan ada datanya tuh per hari. Misalnya hari ini segini gitu kan. Hari ini segini. Terus nanti dia hari ini agak turun. Nanti besoknya naik gitu ya. Nanti ini naik lagi gitu. Terus agak turun lagi dikit. Tapi terus naik dikit, turun dikit gitu ya. Terus naik lagi gitu. Kebayang nggak? Datanya tuh kayak gini, Raf. Nah, kalau pakai statistik itu ada perhitungannya. Jadi AI yang paling sederhana itu adalah dengan perhitungan persamaan garis, namanya linear regression gitu. Jadi dia membuat garis garis regresi dari data yang sudah ada. Nah ini tuh AI yang paling sederhana tapi dia jangan salah gitu.
buat data-data yang linear gitu ya, dia sangat presisi gitu. Jadi data linear tuh yang gimana Kak? Yang dia bergeraknya gini ya, gini cenderung naik gitu atau cenderung turun gitu. Nah kalau dia gini ya, kan ini kan sebenarnya kayak gini ya. Ada namanya run sama rise kalau nggak salah ya, run sama rise ya kalau gitu ya. Gini ya. Artinya apa? Ini tuh kan pergerakan di sumbu X-nya sama pergerakan di sumbu Y-nya kan. Kalau rise itu selisih kemiringan Y-nya, kalau run itu selisih terhadap pergeseran X-nya gitu ya. Tapi kan kita bisa lihat gitu, kayak kalau kita belajar persamaan garis kan misalnya Y sama dengan MX plus apa sih Raf biasanya MX plus A gitu atau MX plus C gitu ya. Nah, X ini plus tuh C kan ya. plus C ya, plus C ya. Oke. Ini kan berarti kita kemiringan garis tuh tahu bahwa oke, si kemiringan Y ini tuh si Y ini tuh berdasarkan pergerakan X terhadap kemiringan tertentu kan. C ini kan mulainya dari mana? Misalnya C-nya di sini apa di sini gitu kan ya. Dia di plus C itu startingnya dari mana gitu. Nah, kalau kasusnya kayak gitu ya, ada sloping turun atau sloping naik. Contohnya naik tuh orang semakin lama gajinya makin naik misalnya gitu ya. Atau misalnya mobil semakin lama harganya makin murah. Nah, kalau itu kayak gitu ya, datanya linear, wah pakai ini tuh sangat bagus, Raf. Jadi rumusnya linear regression tuh sebenarnya cuman narik garis ya, kayak gini. Di mana rata-rata jarak setiap titik ke garis ini itu sama gitu. Artinya apa? Artinya si garis ini tuh deket sama semua ini kayaknya bagusnya gini nih. Nah, gini nih gitu ya. Kayaknya lebih bener gitu. Jadi si garis ini tuh mewakili aspirasi titik-titik yang ada gitu loh, Raf. Jadi kebayang nggak sih apa namanya? Kak Cika tarik garis yang ini aja ya, yang hitam ya. Kayaknya lebih bener yang hitam deh, yang ini deh. Nah, ini. Lebih. Jadi dia itu dekat ke semua titik, artinya dia mewakili sebagai titik yang ada. Sampai situ oke nggak, Raf? Jadi dia akan menghitung jarak dia terhadap semua titik dirata-ratakan. Nah, kan garisnya bisa gini kan? Kak, kenapa garisnya nggak gini sih gitu misalnya? Kok nggak gini sih gitu misalnya? Atau misalnya Kak, garisnya kenapa nggak gini aja gitu? Kenapa garisnya nggak gini gitu? Nah, itu bisa dihitung pakai persamaan. Nah, setiap garis kan bisa dihitung. Kayak misalnya kemiringannya, kemiringan yang berdasarkan run sama rise-nya itu kan bisa dilihat ya, Raf. Misalnya yang ini kan dia Y-nya sedikit gitu ya, X-nya sedikit, Y-nya tinggi gitu ya. Kalau yang ini, yang kuning, itu pergeseran delta X-nya gede, tapi pergeseran Y-nya sedikit gitu. Jadi dia lebih landai ke situ, yang satu lebih tegak gitu ya. Nah, itu kan bisa dihitung pakai persamaan, mana yang kecil gitu ya, mana yang rata-rata jarak antar semua titik data yang tersedia itu paling kecil, itulah garis yang paling mewakili gitu. Jadi itu bisa dicoba, kebayang nggak? Nah, terus poinnya apa? Poinnya adalah gini, di mana machine learning-nya, Kak? Machine learning-nya adalah di garis ini. Jadi misalnya, Raf, ini udah tahu ya, hari 1, hari kedua, hari ketiga. Misalnya ini udah hari ketiga nih, terus case-nya cenderung naik nih. Hari ke-9 kira-kira berapa ya? Ini kita bisa nebak, oh hari ke-9 tuh berarti tarik garis ke sini gitu. Nah, biasanya pakai linear regression tuh errornya kecil gitu. Karena dia menghitung sebaran datanya dan dia nggak butuh data banyak, Raf. Jadi linear regression tuh kalau tepat kasusnya dia sangat apa namanya? Powerful gitu. Oke ya, sampai situ oke ya. Nah, sekarang misalnya gitu ya, misalnya. Kalau kasusnya nggak linear gimana Kak misalnya? Oke, COVID itu kan lama ya, Raf, 2 tahun kan? COVID itu ada 2 tahun gitu ya misalnya. Data dari misalnya ini sama ya, ini sumbu Y itu adalah case. Misalnya ini adalah days ya, days-nya tetap ya di sumbu X ya. Tapi kan over the years, kurva COVID itu begini kan, ada turun terus ada naik lagi, ada turun mungkin dikena ada vaksin, terus ada misalnya
kok PPDB sih? Pembatasan itu kan nggak boleh orang keluar rumah, nanti naik lagi. Kelihatan nggak kurvanya kan kayak gitu ya, naik turun. Nah, kalau kayak gitu udah nggak bisa pakai linear regression, Raf. Jadi, Pak, bisa nggak kita kayak gini tarik garis gini? Nggak bisa gitu, nggak bisa tarik garis gini. Karena datanya udah nggak linear, namanya juga linear regression. Jadi nggak akan nanti saling meniadakan, terus jadi nggak bagus gitu datanya. Pasti prediksinya akan salah gitu. Kalau mau bisa sih rentang tertentu kayak misalnya oke, pas di sini di sekitar sini kita mau predik oke bisa, di sini bisa gitu ya. Pada saat dia lagi linear mau dipredik itu boleh. Tapi kalau keseluruhannya nggak linear, dia nggak bisa. Nah, itu kelemahannya. Itu linear regression ya. Udah ya, sampai sini oke, clear? Oke ya, kalau udah oke. Sekarang Kak Tika menjelasin namanya logistic regression yang kita pakai kemarin. Tunggu. Kak Tika lagi cari gambar ya. Logistic regression. Logistic regression itu nah, logistic regression. Ini yang Kak Tika cari-cari sebenarnya. Tunggu ya, Raf. Kita mau cari yang ini. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, Raf lihat kan? Ketika tuh pengen banget Raf ngerti banget. Oke, mereka berdua itu tuh mirip gitu ya. Tapi kalau linear regression kan Raf tahu ya, datanya gini ya. Persebarannya tuh cenderung acak tapi dia miring gitu, ada slope-nya gitu ya. Nah, kalau linear regression itu pendekatan yang berbeda. Jadi kalau misalnya linear regression tuh kita misalnya mau predik, ini harga mobil 5 tahun lagi berapa ya? Misalnya gitu ya. Atau harga saham BCA berapa misal ya. Tapi kan saham terlalu fluktuatif lah, faktornya terlalu banyak apa ya yang kira-kira nggak terlalu banyak faktor, misalnya curah hujan kali gitu, atau misalnya harga minyak gitu ya, nggak tahu lah. Pokoknya gitu linear regression bisa. Nah, kalau logistic regression itu dia memilih antara dua pilihan, Raf. Bayang nggak? Jadi contoh logistic regression tuh gini. Misalnya ya, Kak Cika mau bikin dua kondisi antara lulus sama nggak lulus sama lulus gitu. 01. Jadi misalnya ini jam belajar ya. Study hours gitu ya. Study hours sama lulus atau enggak. Kebayang nggak, Raf? Jadi bentuknya. Nah, kalau di logistic regression tuh dia punya kurva yang bentuknya kayak S ini, Raf. Jadi si kurva ini itu nanti akan membagi dua kemungkinan, kebayang nggak? Nah, ini tuh ada threshold di mana dia ini threshold ini tuh ngebagi antara 0 sama 1. Jadi kalau kita ada di sini, lu gak lulus nih gitu. Tapi begitu lewat threshold, lu lulus nih gitu. Tapi probability-nya yang berbeda. Bayang nggak? Nah, katakan gini. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya gini. Ini Kak Cika bikin ruas-ruas ya. 1, ntar warnanya kurang centil. Misalnya ini ya, Kak Cika kasih bagi ya. Apakah misalnya gitu ya, kalau dia belajarnya tambah banyak, dia bakal lulus kagak gitu ya. Ini saya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Raf harus belajar berapa jam biar lulus, Raf? Minimal. Raf harus belajar 4 jam dong. Tapi kalau Raf belajar 4 jam, kemungkinan lulusnya tuh cuman setengah, cuman 50% gitu, karena di tengah-tengah. Jadi si logistic regression tuh dia bisa mempredik antara dua nilai gitu. Beda kan sama linear regression. Tapi ini powerful kayak kemarin, ingat gak yang kita mendeteksi tulisan tangan. Nah, kalau logistic regression itu tuh kalau kita mau ngedeteksi tulisan tangan kan misalnya ini angka 0 apa angka 1 gitu kan ya. Ingat gak yang kemarin? Ini angka 0, 1 apa berapa sampai 9 kan. Nah, kalau kita pakai logistic regression, menganalisa setiap itu logistic regressionnya 1, Raf. Kebayang nggak? Jadi si logistic regressionnya tuh yang 1 cuma tahu 0, yang sama bukan. Yang 1 cuma tahu 1 sama bukan. Jadi kalau misalnya ada 10 label, harus ada 10 regression. Karena dia cuma bisa ngebedain dua nilai itu atau bukan gitu. Kayak ini lulus atau nggak lulus gitu. Kebayang ya? Nah,
Sekarang datanya tuh ini gitu. Datanya jam sama dia bakal lulus atau enggak. Prediksinya gimana gitu. Oke, kan kalau kita udah ada datanya kan ada plot ininya kita bisa bisa lihat oh datanya kayak gini berarti kalau gue mau lulus gue harus belajar paling enggak 7 jam. Kalau 7 jam itu udah 100% lulus nih gitu. Enggak lah 99% lah. Kalau mau lulus banget tuh 8 jam gitu. Nah, kalau di 8 jam itu udah 100% nih, udah satu gitu. Tapi kalau misalnya, ya udah deh Raf mau belajarnya 5 jam aja Kak Cika udah nggak kuat, Raf udah ngantuk gitu, udah pengen tidur. Ya paling ini sekitar 68% atau 75% lah, 70% lah mungkin ya. 75 lah ya, 75, 72 lah, 73, 74 lah. Di sini ya, 0,7 lah kira-kira ya, 7, sekian gitu. Gitu, Raf. Jadi, logistic regression sama linear regression itu sederhana. Dia belajar dari plotting data dan kayak ini ya, si data-data biru ini kan sebenarnya ya udah diplot aja gitu kayak hari keberapa ada di mana. Hari keberapa ada di mana gitu aja gitu. Kalau ini ya udah kalau study hours-nya berapa, dia ada di mana gitu. Dia dilulus atau di nggak lulus. Kalau di dua dia dilulus apa di nggak lulus. Cuman masukin data itu aja. Sampai ini oke nggak? Sampai sini oke nggak, Raf? Gitu ya. Linear sama logistic regression tuh kayak gitu. Oke, oke. Nanti Kak Cika balik lagi kalau memang dibutuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke udah nyiapin tapi lupa ya di mana. Ini ya. Ini. Ini Raf. I think next one ya. Tapi dia sampai ke wajah nggak? Ya sampai ini. Oke. Ini Kak Cika nanti share ya ke Raf ya. Kok gini ya? Oke. Nanti Kak Cika kirim ke chat dulu ya. Ini nggak akan Kak Cika run ya, karena ya udahlah daripada nanti ada library yang nggak jalan, kita run aja. Nah, sekarang kenapa Kak Cika tadi ngajarin linear regression sama logistic regression? Karena sekarang vektor ya, itu agak mirip gitu. Agak mirip. Tapi in some way ya ada beda-beda lah ya. Nah, Kak Cika tuh mau cerita ada yang belum Kak Cika ajarin ke Raf adalah nih ya, super vector machine itu adalah powerful dan flexible algoritma supervised gitu, untuk classification dan regression. Jadi, nah yang kita mesti tahu ini Raf, learning itu ada yang supervised, ada yang unsupervised. Jadi atau ya ada yang supervised sama ada yang unsupervised. Nah, kalau SVM itu termasuk supervised. Bedanya apa supervised sama non supervised? Bedanya kalau supervised tuh kita udah ngasih tahu apa labelnya gitu. Jadi kalau kita ngajarin anak kecil gitu ya, kayak kita bilang, ini anjing nih kucing, tuh. Tapi kalau unsupervised dia suruh jalan-jalan, suruh deteksi, bilang kucing misalnya, meow, itu guguk, itu berarti dia unsupervised tuh, dia belajar sendiri gitu. Nah, di dalam learning, classification nih sama regression. Nah, classification tuh biasanya membuat cluster gitu loh, Raf. Jadi mengelompokkan data. Ngelompokinnya berdasarkan apa, Kak? Biasanya berdasarkan posisinya dia di plottingnya dia gitu, Raf. Kebayang nggak? Jadi kalau regression kan dari sini. Kayak oke, kalau linear regression gitu, kalau logistic regression gitu. Tapi dia akan melakukan regresi berdasarkan garis atau kurva tertentu kan. Nah, kalau classification dia biasanya ngumpulin data gitu sama dia di cluster. Dari plotting data hotel. Terus datanya scattered gitu kan sama kita jadi nggak bisa dikelompokkan kan, karena ya nggak ada korelasi. Itu tuh susah dianalisis tuh. Jadi kalau datanya gitu tuh data science mesti mikir datanya kurang atau enggak,
di analisis mesti mikir, gue salah pilih parameter atau enggak gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang berarti kan kita mau pakai supervised algorithm nih, pakai dan dia tuh bisa buat klasifikasi, tapi regression juga bisa, Raf. Jadi dia tuh in some way mirip kan sama linear sama logistic regression. Toolnya sama ya, Raf ya, library-nya sama. Nah, sekarang coba lihat kasus ini. Ya, kita punya data nih kayak gini. Oke, sekarang ngomongin data lagi ya. Sekarang kita ngomongin data. Datanya, ini data apa, Kak? Nggak ada data apa-apa, ini data tuh cuma di-generate random aja. Jadi kita tuh di Python bisa bikin random data, namanya make blobs ya. Jadi kita bisa bilang, tolong dong bikinin sama if, buatlah data scattered sebanyak 50 dengan 2 center. Jadi maksudnya kalau setiap data yuk tuh Raf ya, misalnya ada data, itu tuh ada center, ada centroidnya Raf. Jadi kayak si ini tuh ada berarti kan kalau di fisika tuh misalnya apa? Misalnya kalau benda bejal gitu ya, bola gitu misalnya, atau bentuknya nggak beraturan, itu kan pasti ada titik berat di tengahnya karena center tuh maksudnya itu. Jadi titik kerapatannya dia tuh di mana gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya datanya 50, tapi tolong dibuat di 2 cluster, random setnya 0, cluster standarnya 0,6. Nah, kalau misal bukan standar deviasi ya. Nah, misalnya dia standar deviasinya jauh tuh dia pencar-pencar, Raf. Tapi kalau kecil dia lebih rapat gitu. Gitu aja sih. Ini nggak kasih karan soalnya takut ada yang kalau nanti malah di itu sama di ngedebaknya. Sama sini si data ini kan sebenarnya bisa berbentuk apa aja ya. Nanti kasih contoh ya. Tapi ini kalau katakan kita punya dua data seperti ini. Kita tuh mau di machine learning tuh bisa mengklasifikasi membedakan antara dua klaster ini gitu ya. Nah, sekarang berarti kita gimana caranya membedakan antara dua klaster ini? Yaitu narik garis, Raf, liatin. Jadi kan misalnya ini perbatasan Israel sama Palestina gitu ya. Kita mau tarik garis tuh karena mereka berbagi. Tapi ini yang mau kita pisahin sebenarnya data gitu. Gimana caranya kita misahin data supaya itu tuh bisa classify bahwa oke, yang ada dua kubu, ada dua circle nih yang mesti kita pisahin. Nah, kita tuh bisa tarik garis banyak kan, Raf? Kayak yang tadi Kak Cika bilang, kemiringannya kayak gimana gitu. Tapi yang mana yang paling bagus gitu? Kita harus tarik garis yang mana gitu. Ini ada caranya, kita bisa bikin garisnya secara otomatis ya. Kita lihat deh. Itu persamaan garis ya. Di mana kemiringannya beda-beda ya. Ini kan ada F-nya kan. Y-nya. Ini sebenarnya rumus kemiringan garis kayak yang tadi kita Y sama dengan MS plus C atau plus B gitu. Jadi ini kemiringannya beda-beda. Nah, mana yang paling optimal? Karena kalau kita nggak optimal membaginya, nanti itu bisa ada overlap jadi nggak jelas gitu, Raf, ininya. Apa namanya, klasifikasinya gitu. Bisa jadi banyak. Ya. Berarti sekarang gini. Karena susah ya, akhirnya ada yang disebut dengan support vector machine. Kenapa namanya support vector machine? Karena dia ada support vector machine tuh gini, Raf. Jadi pada saat kita memilih 3, ya kan, itu sama dia ditebelin tuh garisnya pakai yang abu-abu ini gitu. Lantas kita cari ya, garis mana sih yang dia abu-abunya ini bisa paling lebar, kebayang nggak, Raf? Kebayang nggak? Jadi kalau kita lihat ya, kan si garis ini kan dikasih kayak apa ya, tambahan itu di setiap garisnya. Kalau kita perhatiin yang paling tebel kan yang ini ya, Raf ya. Caranya itu kan sebenarnya ya misalnya kayak oke lah Israel merah gitu ya, Palestina kuning. Kita pilih dari yang paling depan gitu ya. Jarak paling depan nih, ini si ini sama si ini gitu misalnya gitu. Atau sama si ini gitu.
kita tuh sebisa mungkin ngemiringin garisnya supaya jarak antar mereka tuh lebih jauh gitu. Nah, kayak misalnya yang ini kan ini dekat ya si Israel, di sini si Palestina jauh. Kalau kita ambil jarak yang ini garis yang ini misalnya Raf, yang ini. Nah, ini dekat gitu ya. Tapi ini juga dekat, tapi ini ada juga gitu. Maksudnya kurang si garis ini tuh masih tinggi. Yang paling gede itu ini kan, si data yang paling besar tuh yang ini. Dia bisa memisahkan antara ini sama ini tuh dengan jauh gitu. Antara berdua nih yang depan jauh gitu. Jadi artinya kita tuh mau cari vektor mana gitu atau garis mana yang bisa menjauhkan data yang paling dekat dari kedua klaster. Ini kan kalau misalnya mau tawuran, yang paling depan nih orang-orang. Nah, orang-orang yang paling depan tuh kita pisahin pakai garis yang mana nih supaya lebih jauh. Kenapa harus jauh sih? Supaya klasifikasinya nggak overlap. Ya. Nah, dah. Nah, ini namanya support vector machine. Secara coding ya udah di fit in gitu ya. Terus nanti dia bisa ngitung pakai persamaan garis, dia hitung nih. Nah, padahal secara prinsip ya dia tuh melakukan banyak percobaan garis Raf. Jadi sama dia tuh digeser-geser sampai dia menemukan yang optimum gitu. Jadi untuk nyari garisnya tuh sebenarnya ada komputasinya, nggak langsung nemu, karena kan dia harus compute jarak antar antar terhadap apa ya, terhadap titik-titik yang di depan itu tuh jarak yang paling jauh yang mana gitu. Bayang, nah kan seperti si garis ini kan sekarang. Nah berarti ini adalah garis pemisahnya gitu. Setelah kita dapat support, baru kita bisa bilang bahwa gue sekarang bisa pisah tuh gitu ya. Nah, kita tuh sebenarnya bisa juga lihat ya, if we plot model learn from 60 poin dan atau 120 poin, kita tuh bisa ngasih ini tuh sebenarnya apa sih Kak? Ini data ref. Jadi ini tuh kita bisa kasih ya 60 data atau 120 data. Nah, kalau ada data baru ya kita plot lagi kayak misalnya ada data misalnya data. Nah, ini kan. Oke. Misalnya ada data baru nih. Ada Israel lagi baru gitu misalnya ya, contoh doang. Ada Palestina lagi nih di sini. Ada data baru. Itu harus diubah lagi VM-nya gitu. Ada Israel di sini nih. Gitu. Atau ada data baru gitu, apapun gitu ya. Misalnya plotting pembelian atau apa, ada yang di sini nih misalnya gitu, atau di mana lah gitu ya. Itu nanti garisnya harus disesuaikan lagi. Nah, tapi itu tuh jadi bahan learningnya dia. Nah, ini mau Kak Cika sampaikan adalah gini, Raf. Kan kalau Raf lihat ya, kalau misalnya di neural network, dia belajarnya dari mana? Belajarnya dari bobot kan? Jadi ada bobot, dia punya matriks bobot-bobot yang diatur supaya input itu hasilnya sesuai sama yang diajarin. Kalau yang kemarin convolutional yang CNN, ingat nggak yang kita kenali tulisan tangan? Itu dia learningnya dari mana? Matriks juga kan, dari hasil konvolusi, hasil pooling dan sebagainya gitu. Nah, dia akan punya matriks di mana udah melihat pola dan dia tahu distribusi, misalnya kayak piksel yang ini tuh harus warna ini. Kalau misalnya dia satu tuh biasanya distribusinya begini. Kalau tulisan dua tuh biasanya distribusinya begini. Nah, kalau misalnya pakai regression kayak gini, dia belajarnya gimana, Raf? Dia belajarnya dari persamaan garis itu aja. Jadi kalau misalnya dia udah belajar dan dia udah dapat persamaan garis, ya itulah kecerdasan dia tuh ada di garis ini. Kan kalau linear regression ya udah persamaan garis ya. Kalau logistic regression si kurva S-nya itu. Kalau si spot version vector machine ya garis ditambah paddingnya gitu. Jadi nanti kalau ada data misalnya Kak Cika naruh data. Ada data di sini siapa ayo? Oh, dia Israel dong, orang di sebelah sana gitu. Oke, gue punya data di sini. Dia siapa? Ya itu berarti Palestina dong. Soalnya itu gitu, kebayang nggak? Karena sama dia udah dibagi dua. Jadi dengan dia punya data yang ada, dia tarik garis, udah gitu. Bisa nggak kalau datanya misalnya
3 atau 4, misalnya data saya ada Amerika misalnya gitu ya, atau data misalnya ada eh, geng yang banyak sama yang banyak spending sama yang nggak banyak spending misalnya gitu ya. Kita nggak bisa nanti ya kita lihat ya. Soalnya Raf harus paham gimana caranya ini bisa membedakan wajah. Nah, nanti dulu. Oke. Ah, sekarang permasalahannya ya sebenarnya permasalahannya tuh gini, Raf. Kalau datanya begini, nah itu agak susah tuh. Kalau linear, kalau pendekatannya linear, terus datanya begini, kagak bisa. Gimana mau? Nggak bisa, mau dicari garis, nggak bisa. Pisahin nggak bisa. Jadi kepung ini datanya misalnya gitu ya, betul itu udah nggak bisa gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan teknik yang lain. Cara tekniknya gimana, Kak? Kalau misalnya datanya begini, jadi dia nggak terpisah ya regionnya, nggak bisa dipisahin sama garis. Harus ditambah dimensinya, Raf. Dia harus dibuat jadi 3 dimensi. Nah, kan kalau kayak gini kan kelihatan tuh misalnya, oh ternyata kalau 3 dimensi si kuning itu di atas gitu. Ya udah, berarti bisa kita gunting mana? Ya berarti kita bikin bidang di sini dong gitu. Di sini kita memisahkan mereka semua gitu. Kita kasih satu bidang gitu, kita persamaan 2 dimensi untuk misalnya mereka. Nah, jadi kalau datanya kompleks itu kadang-kadang sumbunya nggak bisa 2, Raf. Kan kalau 2 kan gampang ya X, Y. Kalau makin kompleks jadi 3 dimensi. Bisa jadi 4 dimensi gitu. Terus Raf ingat gak yang Kak Cika cerita? Misalnya, oke, ini ada data medical records gitu ya, Raf. Medical records tuh kan kemarin ingat gak yang jantung itu kan ada macam-macam tuh, ada apa sih? Pokoknya ada macam-macam kan ya. Aduh, sampai nggak hafal gue. Pokoknya apalah gitu ya. eh eh, apa bukaan diafragma, nggak tahu lah gitu, detak jantung atau siapa. Nah, semakin banyak kolomnya, kalau kita terjemahkan ke algoritma yang kayak gini, yang regresi dan kayak regresi sama classification, itu tuh dimensinya makin banyak, Raf. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kita mau menentukan seseorang ini akan dapat KPR atau enggak, dilihat dari umur, dari gaji, dari tempat tinggalnya sekarang, dari perilakunya dia membayar kartu kredit. Nah, misalnya ada 4, ya berarti dimensinya 4, Raf. Nah, itu komputasinya kan jadi susah gitu. Makanya kemarin kita belajar correlation matrix gitu. Jadi kayak ya udahlah 2 aja atau 3 gitu. Sebenarnya kalau di kasus ini yang paling dominan apa sih? Misalnya orang boleh dapat KPR tuh yang dilihat apa sih? Yang paling signifikan apa? Misalnya gajinya sama spendingnya misalnya itu. Memungkinkan nggak dia bayar utang tuh sekian tahun? Terus dia sehat nggak gitu misalnya. Gitu, Raf. Jadi semakin banyak parameter yang kita masukin akan semakin kompleks lah. Ini datanya pun akan semakin rumit gitu kan. Gitu. Oke. Udah ya. Itu udah, ini biarin dulu. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, mulai nih. Oke. Lah, sekarang kita mau pakai ya. Sekarang pertanyaannya gini. Kita mungkin nggak kalau misalnya kita pakai eh, eh, kita pakai CNN buat face recognition, bisa nggak, Raf? Ya bisa lah. Kan kemarin aja dia bisa mengenali tulisan tangan, masa wajah juga bisa kan? Kemarin Raf udah lihat contohnya kan. Tapi sekarang Kak Cika mau nunjukin, Raf ini ada data yang beda ya. Kita punya data. Nih ya, kita punya data setnya itu eh, adalah sebanyak 1348 dengan dimensi 62 kali 47 pixel. Labelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ariel Sharon, Colin Powell, dan seterusnya gitu. Labelnya ada 8, datanya ada 1300-an. Oke? Kayak gimana? Nah, datanya kayak gini. Ini orang-orangnya nggak ada yang gue seneng deh perasaan. Ya udahlah ya, akan namanya contoh ya. Tapi Tony Blair lumayan sih. Nggak juga ya. Nggak tau lah, nggak ada yang seneng kayaknya gue. Apa dibahas lagi? Oke ya. Dah. Nah, jadi kan kayak gini, Raf. Nah, ini kan sebenarnya grayscale ya datanya. Tapi Raf bisa kebayang, kalau datanya ada sekian, berarti ada berapa pixel? Segini dikali segini kali segini lah gitu. Sekarang gimana caranya kita bisa membedakan wajah, tapi
pakai SVM. Lalu Raf ada yang ngebel. Bentar ya, bentar ya. Oh. Kita ada paket Raf malam-malam. Dah. Berarti kan dia bilang katanya setiap gambar itu ada 300 pixel ya, each gitu ya. Nah, sekarang kita mau pakai nih. Pakai SVM ini, SVC ini. Seperti biasa kan selalu ya, Raf ya? Iya nggak? Kita mau pakai model apapun, harus kita bagi. Dari 1000 sekian, harus sebagian jadi tes, sebagian jadi train. Dan harus dibagi X sama Y. X itu inputnya, si tadi pixel, Y itu labelnya. Jadi dari misalnya kita kasih nih si berapa kali berapa itu, nanti outputnya Y-nya tuh harus 8 itu siapa gitu. Oke. Nah, ini tuh kita bisa pakai hyperparameter tune gitu ya, tuning gitu ya. Saya pakai ini dirubah-rubah, tapi kita pakai yang standar dulu lah ya. Pakai standar dulu. Oke, ini kita tes segala macam gitu ya. Kita jalanin. Nah, dia bisa loh gitu. Ternyata dia bisa mendeteksi dengan baik, lihat. Yang salah tuh cuman Blair doang. Lihat kelihatan nggak, Raf? Prediktatnya. Oh, Bush benar, Schroeder benar. Cuma salah satu. Di sini kan benar ya Bush, Rumsfeld, Blair benar. Nah, ini tuh disangka Blair, padahal dia sebenarnya Bush kan. Nggak tahu kenapa dia salah gitu. Surface yang ini benar gitu. Jadi, out of this small sample, optimal estimator mislabel only single phase gitu. Nah, kenapa bisa salah sih? Nah, sekarang kita ngomongin data nih, Raf. Kenapa bisa salah? Nah, sekarang kita lihat. Nah, yang penting itu adalah kita tuh harus lihat sebenarnya si tabel ini gitu. Kita bisa lihat namanya classification report ya. Di mana dari sini tuh kita bisa tahu akurasi segala macam. Tapi yang mesti diperhatikan apa coba, Raf? Kan ketika cerita ya, misalnya kalau kita punya data, kita mesti tahu kan si data itu kita peroleh dari mana, apa saja, perlukah ada korelasinya, apa terus apa coba, balance atau enggak gitu. Kalau datanya pincang, nah lihatin deh di sini. Apa yang salah kalau kata Raf? Si Bush ini banyak amat gitu datasetnya, 126 gitu. Si Savage cuma 20. Koizumi cuma 12. Blair cuma 42 gitu. Ariel Sharon cuma 15 gitu. Jadi kan sebenarnya agak-agak terlalu banyak data di Bush gitu ya. Nah, kalau di lapangan itu memang susah, Raf. Kayak misalnya, contoh ya, ini kan kita ngomongin banyak ya, data gitu ya. Kak Cika punya teman, dia tuh punya perusahaan machine learning, di mana dia tuh mau mendeteksi, ini ya, misalnya mendeteksi plat nomor. Nah, kalau menurut Raf, deteksi plat nomor gimana caranya? Mendeteksi. Itu kan susah ya. Kita harus deteksi digit kan. Maksudnya supaya si mesinnya tuh bisa baca gitu. D123. Nah, dia tuh harus ngumpulin data tuh minimal 500 dataset. Salah. 5.000 dataset minimal. Itu kalau misalnya kita sehari ngambil 5 gambar aja tuh nggak selesai tuh. Sehari 10 aja nggak selesai tuh. 306, kalau sehari 10 aja 365 cuman nggak sampai, Raf. Kebayang nggak? Kita harus ngumpulin data berapa tahun gitu. Dan dia akhirnya suka keliling-keliling misalnya di kampus ngambil gambar buat ditrainingin ke mesinnya dia gitu. Nah, itu satu ya. Nah, permasalahannya juga nanti pada saat memproses si datanya, si data plat nomor itu harus seragam, Raf. Kayak misalnya, ini mau platnya doang atau sama pantat mobilnya nih gitu. Atau mau sama bumper depan mobilnya, apa gimana. Itu tuh posisinya harus diseragamin. Itu problem pertama. Problem kedua apa? Jadi kita tuh harus bisa mungkin cari ya semua huruf keluar, semua angka keluar gitu loh. Gimana?
Padahal kan plat nomor susah. Misalnya Z jarang keluar, misalnya Q jarang keluar. Nah, itu susah. Nah, makanya memang kalau di lapangan dataset tuh agak susah, agak problem. Makanya orang suka nyari. Gue kalau mau ngetrend, gimana cara carinya? Nah, di Kaggle itu kan sebenarnya banyak, tapi kadang-kadang nggak lengkap juga gitu. Makanya sebenarnya kita bisa jualan dataset gitu, karena susah gitu untuk kasus tertentu tuh kayak misalnya mau deteksi dong binatang-binatang langka di hutan Amazon. Nah, siapa yang punya foto binatang langka atau ikan-ikan langka di Sungai Nil gitu. Datanya di mana? Siapa yang mau ngambilin fotonya? Gitu kan. Kayak gitu loh, susah gitu ya. Nah, untuk data tertentu tuh emang sangat langka. Nah, kalau datanya nggak balance kayak gini, dia jadi agak bias. Jadi kayak tadi, si Tony Blair disangka Bush. Ya iya, dia belajarnya banyak dari situ gitu. Kebayangkan? Nah, liatin deh. Kalau Raf lihat ya, eh, precision-nya tuh yang paling tinggi kan George Bush. Si Ariel Sharon tuh kecil karena ya itu ada salah gitu. Dia pernah disangka orang lain gitu. Atau orang lain disangka dia lah, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ntar dulu ya. Sekarang kita lihat ke bawah. Hmm. Kayak gimana sih Kak salahnya? Nah, ini nih. Nih ya. Ini kan true-nya yang ini kan. Yang true-nya yang bawah ya. Seperti seperti yang Kak Jika Sol bilang, kalau misalnya kita pakai confusion matrix, as long as si diagonal ini besar, itu berarti tebakan true yang benar sama tebakannya tuh di luar itu kalau bisa kecil. Ah, yang problem tuh ini Raf, lihat nih. Ngapain nih ada 11 gitu. Nah, 11 itu saya George Bush disangka Colin Powell. Bisa gitu ya. Kan George Bush banyak. Terus labelnya ini nggak kepake. Gitu. Terus ini misalnya 3 nih siapa? Oh, ternyata prediksi George Bush ternyata Colin Powell. Jadi Colin Powell sama si George Bush tuh ketuker-tuker gitu. Kalau misalnya ini 2 siapa? Ini Gerhard Schroeder itu George Bush disangka Gerhard Schroeder. Dan sebaliknya. Enggak. Eh, Hugo Chavez disangka George Bush gitu. Jadi ada salah-salah, ada error-error lah gitu ya. Tapi bisa dilihat korelasinya tuh dari tapi selama ininya masih bagus, gede gitu ya. Itu masih oke lah. Oke, gitu ya. Oke, udah. Nah, sekarang em, oh, nah sekarang berarti kan eh, pertanyaannya gini, eh, Kak, ini kenapa bisa? Kenapa wajah tuh bisa sama si SVM itu bisa bisa dikategoriin gitu? Ntar dulu ya. How SVM, ntar Kak Cika coba cari gambarnya. Hi. Ini berarti ini nggak ada, ini nggak ada. Classify, SVM classify face. Nah, ada visualnya nggak sih ya? Tunggu ya, Kak Cika cariin ya. Jadi, Prof bayangin, si datanya tuh bukan titik, tapi matriks gambar 2 dimensi gitu. Nah, itu tuh di plotting terus dipisah-pisahin gitu. Oh, Kak Cika pasti nunjukin ini. Bentar ya. SVM for multiple labels ya. Ini text classification tapi ntar
kurang ya si kaci kebongkar, tapi ntar gimana? Sabar. Oh, ada contoh yang lebih jelas nggak ya? Kalau misalnya datanya banyak, berarti ya kayak tadi ya, dibuat dimensinya. Tapi ada yang emang nggak bisa digambar, Raf. Jadi kalau kayak tadi labelnya 8, itu tuh dimensinya udah jadi 8 gitu. Dan itu nggak bisa digambar emang. Tapi bisa dihitung. Nah, ngitungnya adalah berarti kan misalnya ini teks sih, tapi ini nggak relevan sih. Ntar ya, ini kita hapus dulu. Kak Cika balik ke sini ya. Jadi, ntar dulu. Kalau kita lihat ya, ini ya, kalau kita bongkar si gambarnya, itu tuh dia matriks yang Raf lihat ya, terkasih sambil mikir lo. Ini kan kayak gini ya, jadi gini. Nanti tuh ada matriks, dia ukurannya ini 62 kali 47 gitu ya. Nah, nanti di sini tuh grayscale aja. Misalnya angkanya nggak tahu lah Kak Cika berapa ya. Misalnya 25 terus 112 gitu ya. Pokoknya kayak gitu aja sih bentuknya. Nah, si matriks ini ya, si matriks ini. Itu setiap orang tuh punya matriksnya. Nah, itu tuh dimasukin ke si apa namanya? Si SVM-nya. Nanti si SVM-nya tuh bisa ngebagi-bagi. Oh, tunggu Raf. Kak Cika punya contoh, bentar. Sabar ya. Tar. Kak Cika punya contoh di Google Colab. Sabar. Ini. Tunggu dulu. Colab, sabar. Colab ya, sebentar ya. Ini Kak Cika di mana ya ini? Oke, SVM ada nggak ya? Ini. Ya, ini sama ya. Cika punya yang lain, Tunggu. Sama. Ini. Oke. Oh, ini ya. Oke, ini bisa lebih detail nih, Raf. Oke, biar lebih jelas. Nah, sekarang oke, ini sama ya. Datanya kan sama ya, si wajah sama si tulisan tangan. Si tangan itu sekian datanya kan. Ini kayak gini, Raf. Jadi ya kayak gini, si wajah juga kayak gini bentuknya. Jadi dia bentuknya segini, berapa kali berapa, terus bentuknya kayak gini Mas. Cuman kalau yang wajah lebih besar ya. Nah, nanti si matriks yang tadi nih, si data F, kemudian dia akan melakukan plotting gitu. Cuman nanti garisnya tuh bukan garis gitu, tapi udah tergantung ada berapa label sesuai sama labelnya, dan dia bisa predik dengan bagus gitu. Ketelitiannya 0,97% loh. Yang tadi gambar juga gitu. Oke ya. Nah, ada contoh yang lebih sederhana lagi. Misalnya apa ya? Tapi gini, Raf. Misalnya gini. Kan si siapa namanya, si SVM itu kan aktivitas tertingginya. Kak Cika boleh kasih contoh nggak? Misalnya gini. Ini kan oke lah, gambar berarti dia inputnya 2 dimensi ya. Kalau misalnya handwriting 2 dimensi. Terus misalnya katakan kita punya data kayak gini nih, Raf, user data ini, di mana kita punya data isinya seorang user gitu, X sama Y, kita bisa predik gitu. Misalnya SVM, nih orang beli atau enggak berdasarkan 1 atau 0-nya. Nah, itu tuh juga buat si SVM gampang gitu. Nah, yang mau kasih kejelasin gini, Raf. Ini gini. Supaya gampang gini ya. Misalnya gini, kita punya data ya. Misalnya ini
Kita punya data ya. Ini spending ya. Oke. Misalnya kita mau ngecek customer. Kita punya data gaji dia. Sama kita punya data spending dia di toko kita. Kita mau bikin prediction kalau kita punya barang harga sekian, dia bakal beli atau nggak misalnya gitu ya. Terus misalnya Kak Cika punya data kayak gini. Kak Cika punya data kayak begini ya, contoh ya. Nah, ini tuh bisa kita classify gitu ya, bisa pakai KNN, bisa pakai SVM gitu ya. Kak Cika punya data kayak gini, Raf, misalnya. Nanti ya kita SVM kayak gitu ya, ada data gini misalnya. Ini fiktif gitu lah ya, maksudnya data kayak gini. Data, terus kita punya kayak gini, ini kita punya juga data gini. Nah, maksudnya kita mau ngebaca data gitu. Oke. Nah, kalau menurut Raf, kalau menurut Raf di sini ada berapa data, Raf? Ada berapa klaster? Ada 5 kan? Tapi kan berdasarkan parameter ini. Kalau misalnya Kak Cika bikin, bisa nggak ya misalnya kita tambahin, kita punya data lagi misalnya di sini ya, data lagi misalnya apa? Page gitu ya. Nah, itu tuh lebih kompleks lagi, udah jadi ribet tuh gitu. Nah, kalau wajah itu ya 2 dimensi, tapi jadinya parameternya banyak gitu ya. Nggak bisa digambar. Nah, ini yang Kak Cika tunjukin tuh yang bisa digambar. Nah, di sini tuh kan jadi ada 5 klaster kan, Kak, yang harus kita pisahin. Nah, identifikasinya gimana? Identifikasinya tuh gini. Kita bisa lihat ya, ada klaster. Yang ini tuh apa? Yang ini tuh adalah orang-orang yang gajinya gede tapi spendingnya kecil gitu ya. Orang-orang ini adalah orang yang gajinya kecil tapi spendingnya besar. Nah, ini orang-orang pay later nih, pay later, pinjol-pinjol nih. Belanja aja kalau gaji kecil belanja terus gitu kan. Kalau ini orang-orang realistis lah. Salary-nya kecil, spending kecil. Oke gitu kan ya. Kalau ini orang bener lah. Salary-nya gede, spendingnya gede gitu ya. Tapi yang paling asik kan sebenarnya ini pelit lah kali ya. Salary gede tapi atau bijak lah gitu ya. Tapi kalau kita sebagai penjual kan bisa ngelihat ini kira-kira yang bakalan gua incer yang mana? Ya inilah gitu, yang spendingnya gede lah gitu. Peduli amat misalnya dia mau bayar pakai utang kayak pokoknya dia beli barang gue gitu misalnya gitu. Kebayang nggak, Raf? Misalnya kita bisa plotting misalnya buat asuransi gitu yang mau kita incer tuh classify yang kayak gimana. Nah, maksud Kak Cika clustering data gitu ya. Kayak gini tuh di machine learning itu kayak gini. Jadi si data itu bisa kita plotting ke suatu representasi di mana itu tuh bisa membuat kita dapat insight untuk make decision gitu. Tapi ada kalanya yang kayak tadi gitu, Raf. Kalau kayak wajah gitu kan nggak bisa digambar karena dia bentuknya terlalu banyak, ada pixelnya dan dia bentuknya kalau kita plotting itu udah nggak bisa, nggak kebayang karena itu akhirnya jadi komputasi aja gitu. Tapi ini Kak Cika gambarin untuk dimensi yang masih kita bisa gambar gitu, 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Nah, makanya tuh nanti ada yang namanya PCA ya. Algoritma PCA itu nanti dia ngebantu kita ngerangin sumbu gitu. Jadi gimana ya supaya nggak terlalu banyak parameter supaya komputasinya lebih rendah. Nah, kalau ini satu lagi siapa nih? Ini yang di tengah ini orang yang sedang-sedang lah. Salary-nya oke, pas-pasan aja, spending juga pas-pasan, tapi dia aman. Kira-kira gitu. Itu namanya clustering. Oke, oke, oke. Sip. Nah, sekarang udah clear ya. Kira-kira gitu, itu SVM. Jadi intinya dia bisa, nah kan kalau kayak gini kelihatan ya Raf, karena gampang ya. Kayak gini ya contoh gaji nih. Eh, kok putus? Ntar dulu. Hold on. Why is it? Kita cek dulu. Kenapa putus, Raf? Kita gimana dong kalau putus?
Coba cari Kaggle aja ya. Hmm, Nah, tes. udah ada. Nah, Oke, Raf. Udah balik ya? tadi Alright. keluar sendiri soalnya. Oh, tapi terus nanti connect lagi. Nah, ntar kecil lagi cari contoh nih, Raf, sekarang. Yang kira-kira menarik ya. Ntar lu. Apa ya? Sebenarnya gini. Kak tuh lagi ngerjain machine learning buat deteksi fraud gitu. Kayak misalnya, ini kartu kredit kena fraud nggak ya gitu. Em, ini transaksi fraud nggak nih? Pencucian uang kagak nih gitu. Nah, itu tapi data setnya emang gede, tapi itu angka, Raf. Jadi Raf udah bisa lihat angka sama gambar kan. Kalau gambar, nah sebenarnya contoh tuh yang mana yang menarik ya? Customer aja ya kali ya. Tunggu, Cika cari dulu. Oh, nah ini aja ini nih di Kaggle ada kayaknya. Tunggu sebentar ya, customer deh. Customer insight lah misalnya. Kalau pasien kan udah ya. Coba cari ya. Oh, kredit kan juga boleh nih. Nah, ini bagus nih kayaknya. Bentar ya. Eh, kayak Kak Cika tuh pernah ngerjain ini, Raf. Jadi kayak kita bisa nganalisis ya data dari online shop gitu. Jadi kita bisa ambil data dari customer dia, terus kita analisis tuh di clustering. Kayak misalnya, oh customer lu tuh misalnya cenderung suka produk ini, yang beli produk ini, walaupun di Shopee-nya gitu, atau di marketplace-nya ada gitu, tapi bisa kita kasih insight yang lebih jauh. Tunggu ya, Kak Cika mau cari yang kira-kira spending habit ya. In India. Insurance, drug performance, hotel reviews, tuh macam-macam banget. Ntar ini aja. Eh, hmm, wah ini produk gila juga nih. Contoh inilah ya customer insight ya, kasih kamu tahu ya. Menunjukin graph ya. Dia pakai apa tapi ya? CSV ya. Hmm. Oh, gini aja. Kita cari yang udah ada modelnya ya, udah bisa dianalisis ya. Oke, bentar ya, sabar. Kita cari insight yang udah ada. Atau ini attrition, sales contribution, ini set atas set. Yang rada-rada susah ya, ini deh. Hmm. Unique values. Oh, Kak Cika punya, tapi lupa di mana. Taruh Raf. Kak Cika mau nganalisis ini. Datanya di mana ya? Gini Raf, jadi kita misalnya mau invest nih ke suatu perusahaan. Terus kita punya data, aduh di mana ya? Dataset for company investment, ya, based on profit related to our spending
on, alah panjang banget nih kok ininya. R&D, marketing, location. Atau Mayang? Iya, kayaknya. Sama Ade tuh. Oh, ini kayaknya Roh. Tunggu ya sebentar ya. Multiple. Ini yang pengen ditunjukin tadi. Sekarang ada. Oh, Raf tuh suka ini nggak, Raf? Tertarik sama stock market gitu-gitu nggak sih? Kalau kayak gitu seneng pasti suka yang gini nih. Nggak, sabar. Mau mendalami sih. Oh, jadi sebenarnya kenapa orang bisa predik misalnya saham itu tuh dia emang pinter sih, Raf. Dia bisa baca banyak variabel karena mesin juga kan sebenarnya ada buat trading ya. Cuman dia suka salah gitu. Kalau ada AI yang bisa di-train, dia tuh harus bisa baca banyak korelasi antar parameter. Misalnya kalau Warren Buffett itu kenapa pinter? Karena dia udah puluhan tahun dan dia tahu gitu dinamika kehidupan. Kayak misalnya gini, oh gue tahu nih misalnya Rusia lagi ribut sama Amerika, Cina lagi ribut sama, nanti yang perusahaan-perusahaan mana yang disupport sama siapa, mana yang bakal jual, mana yang akan beli, gue invest ke siapa gitu. Itu tuh mesin banyak yang nggak tahu. Jadi memang susah gitu. Nah ini Kak Cika mau nunjukin ini nih Raftu ya. Ah, yang tadi Kak Cika bilang, tunggu. Multiple linear area mana ya yang bagus ya, yang bagus terkait itu ya. Ada nih, biar nanti Raf kebayang, bisa eksperimen sendiri. Ini nih. Ini yang Kak Cika maksud nih. Nih, contoh ya. Contoh Raf. Misalnya gini. Kak Cika pernah baca ya, orang kalau misalnya kita mau jadi investor. Menurut menurut Raf gimana caranya cari perusahaan yang eh, bagus kita invest? Nah, yang pernah Kak Cika dengar tuh katanya salah satunya adalah kalau sekarang gitu ya, coba perhatiin perusahaan-perusahaan yang dia banyak spending untuk research. Contohnya apa, Raf? Tahu nggak? Sekarang tuh eh, stocks yang paling terkenal apa coba? Yang paling laku? Apple sama Nvidia kan, Raf? Lihat ini. Ini kita jadi ngomongin ini nggak apa-apa ya? Jadi ngomongin apa namanya? Sedikit contoh kasus gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya gini, kalau misalnya Rob mau perhatiin ya saham di dunia gitu. Kalau kita mau perhatiin saham, ini Kak Cika yang Kak Cika pantau yang ini sih gitu ya. Tapi berdasarkan kata orang-orang sih, tapi Apple itu kan salah satu perusahaan terbesar di Amerika nih. Dan dia kan sahamnya naik terus karena memang ya dia banyak ngejual gitu. Walaupun kemarin ribut sama Cina kan sampai rugi karena emang 90% apa buatan atau materialnya dia ada di Cina kan. Makanya kalau Amerika ribut sama Cina tuh kiamat tuh sebenarnya. Karena Apple tuh gede banget gitu. Pasarnya gede, perusahaannya gede. Nah, dia tuh sahamnya tinggi. Ciri-cirinya tapi kenapa, Raf? Tahu nggak kenapa Apple tuh kenapa kita Raf punya itu nggak aplikasi buat beli saham? Kak Cika pakai namanya. Jadi kita bisa beli saham Amerika gitu gampang. Kalau Kak Cika pakainya, tunggu, ini udah ngomongin saham loh. Gue trade. Jadi beli saham Apple. Waktu itu beli Starbucks, terus kesel gue jual karena dia nggak pro Palestine. Terus beli Netflix, terus beli Tesla, terus beli apa gitu ya. Tapi sekarang tuh yang paling bagus tuh Apple sama Nvidia. Nah, kenapa tuh, Raf? Karena mereka spending banyak uang untuk apa? Untuk riset. Research. Nah, kalau misalnya kita mau invest ya, ini kan kita ngomongin data ya. Perusahaan itu bakalan, kalau sekarang nih ya, perasa yang akan bertahan di sekarang sama masa depan itu kan teknologi kan. Dan apa? AI kan. Semua data kan semuanya, Raf. Oh, dulu kan misalnya gini, orang yang punya data banyak, itulah yang paling berkuasa. Makanya Google menjadi dominan kan. Jadi maksudnya dia siapa lagi yang bisa ngalahin Google? Datanya di Google semua ya. Kalau orang nge-search ke Google, jadi si Google tambah banyak data. Orang nge-save gambar di Google, ya dia pakai buat training data. Pokoknya orang rebutan data. Nah sekarang orang tuh rebutan AI kan. Nah Apple itu menghabiskan banyak
Jadi gini, kalau perusahaan itu bisa memberikan solusi yang signifikan, itu sahamnya pasti naik, Raf, karena harganya pasti tambah mahal. Contoh, Apple kan misalnya ya, dia bisa misalnya dia riset gimana cara bikin produk yang orang suka gitu. Jadi banyak yang beli. Nvidia kenapa sekarang mahal? Karena dia jualan GPU kan, Raf. Hmm. Jadi dia tuh sahamnya bakal naik terus, Raf. Jadi sekarang tuh di dunia yang lagi dominan tuh main nih atau kripto. Dua-duanya itu perlu GPU, AI pakai buat learning, Bitcoin, blockchain gitu ya. Buat mining itu pakai GPU juga. Nah, ini nanti kita balik lagi ke contoh kasus, tapi ini apa ya namanya surrounding ininya apa keilmuan gitu ya. Di GPU ini kan bisa komputasi gede. Nvidia itu ngabisin uang banyak buat marketing, buat research and R&D buat bikin si chipnya dia namanya Blackwell. Nah, si Blackwell ini tuh dicari banyak orang karena dia bisa komputasi cepet banget gitu. Makanya sahamnya si Nvidia tuh naik terus gitu. Karena dia pasti pasti ya walaupun dia naik terus ya. Tapi kalau kita lihat trennya gila lah gitu. Maksudnya dia ini satu bulan ya. Coba kita lihat ini sempat anjlok waktu gara-gara berantem itu kan sama Cina ya. Ya semua juga jadi anjlok gitu ya. Tapi sahamnya si ini ya si Apple juga gitu ya. Nah, si Nvidia ini bakalan bagus karena dia ngabisin duitnya tuh banyak di research R&D. Si Nvidia tuh bilang ini Raf, kalau orang nyari emas, kita buatlah sekopnya gitu. Kalau orang lagi berburu emas, kita buatlah sekopnya. Maksud saya Nvidia tuh gini, orang lagi sibuk bikin AI kan, butuh komputasi kan. Nah, lu bikin chipnya tuh, udah nggak ada lawannya nih Nvidia tuh, dia monopoli dah gitu. Sebenarnya kayak Apple juga sebenarnya agak monopoli kan, banyak banget gitu yang beli. Ini kan ada kayak gini ya, em, ada berita-berita tentang itu gitu. Nah, ya itulah kira-kira ya latar belakangnya. Nah, maksud Kak Jika gitu. Jadi insight itu tuh bisa kita lihat gitu ya kalau investasi. Kalau saya kita mau invest nih, ini contoh nih. Tapi kan ini data dummy ya. Kita bisa lihat yang mau Kak Cika jelasin ke Raf tuh gini. Apakah ada hubungan sih R&D spend sama profitnya dia gitu? Administrasi yang dia spending perusahaan, ini kan kita lihat profitnya. Oke. Kita tuh bisa bikin machine learning kalau kita punya datanya ya, Raf. Kalau mau coba gitu, tapi nggak tahu jika ada atau enggak. Kita cari data ya, data misalnya perusahaan-perusahaan yang memang bagus. Terus kita analisis gitu, Raf. Jadi dia tuh spending buat R&D berapa, buat administration berapa, untuk marketing berapa. Tiap lokasi boleh lah ditambahin gitu ya. Terus mungkin profitnya kita masukin. Terus gitu kita bikin, kita trade. Terus jawabannya cuma dua, kita invest atau jangan gitu. Nah, bisa gitu kan, bisa. Tapi kalau ada datanya, Raf, kalau mau ngoprek sebenarnya bisa gitu. Tapi nggak tahu ada datanya atau enggak. Nah, ketika kasih contoh yang sederhana dulu. Pakai regression biasa, Raf. Pakai regression biasa. Kita mau lihat ya. Nah, tapi kan pertama, Cika kan bilang ya, kalau misalnya kita mau predik sesuatu di machine learning, kolomnya banyak, dimensinya tuh jadi banyak. Dimensinya jadi banyak, analisisnya jadi berat, dan biasanya malah jadi nggak tajam gitu. Tapi kalau kita salah milih parameter, analisisnya juga jadi jelek gitu. Nah, kita bisa lihat itu dari ini, dari korelasi pakai pakai heat map ini. Nah, kalau kita lihat ya, semakin kuning itu semakin dekat, tinggi kan korelasinya gitu. Nah, berarti kan eh, ini kan kalau yang diagonal kan iya ya, kita cari yang terang nih. Berarti marketing spend sama R&D spend itu ada hubungannya nih. Jadi mungkin kalau R&D banyak, marketing kurang atau gimana gitu. Terus kayak misalnya ini ya sama ini kan ini ya. Terus ini nggak ada nggak ada ya bener ya. Kalau ini berarti kalau hitam nggak ada hubungannya nih, marketing spend sama administration nggak ada gitu. Tapi bisa kita lihat lah ya kayak gitu kira-kira. Nah ini bisa datanya kayak apa sih kalau itu
1000 company sih, Raf. Katanya. Oke ya, sekarang kita punya ya company-nya kayak gini. Udah deh kata dia dimasukin ya. Dibuang aja, di drop karena nggak ada hubungannya state. Kita buang, kita cuma ambil R&D, administration, marketing sama di drop dan di order data frame. Udah. Unlock-nya dihapus apa enggak sih ini sebenarnya? Terus kita pilih train sama tesnya, kita regresikan angka, kita lihat akurasinya. Terus modelnya tuh kayak, nah ini loh yang Kak Cika mau tunjukin nih, lihat ya. Kan dia akhirnya prediksinya segini ya. Nah hasilnya tuh gini, Rod. Jadi setelah, kan Kak Cika selalu bilang ya, ingat nggak? Kalau misalnya dia bentuknya regresi, berarti kecerdasannya bentuknya rumus kan? Ya nggak? Kayak misalnya kalau regresi linear dia bentuknya persamaan garis. Kalau logistik regression dia berbentuknya kurva gitu ya. Tapi ada persamaan. Kalau misalnya kita pakai kecerdasan neural network, dia punya konfigurasi matriks yang ada bobotnya. Kalau dia pakai CNN atau YOLO gitu, dia punya matriks gambar yang punya korelasi tertentu. Kalau dia pakai SVM, bentuknya kayak tadi garis gitu juga. Garis tanda kutip tergantung dimensi. Nah ini juga gitu, Ref. Jadi modelnya itu tuh jadi kayak gini. Artinya apa? Profit si perusahaan itu 50% tuh tergantung 80% ini administrasi dan ini state-nya gitu, dikurang sekian gitu. Jadi ada kodenya dalam dolar gitu. Jadi kita bisa predik gitu ya, profit itu adalah spending ini dikali sekian, spending ini dikali sekian gitu. Jadi kalau kita mau maksimumkan profitnya, berarti rumusnya ini. Tapi ini kan rada beda ya. Kalau yang kita pengen bikin, yang Kak Cika kebayang itu, mungkin nanti saya kalau orang pengen eksperimen, kita tuh cari data ini. Coba ya, Tare, kita coba ya, coba sih, ya, Tare, cari ya, orang 1000 kamu, orang, kita coba. Tapi nggak akan selesai sekarang sih, tapi kita buat coba employee. Nggak punya, Ram. Masa nggak punya sih gue? Kayaknya pernah bikin ya. Oke, kalau gitu kita download. Ada, katanya mintalah. Ini profit nih. Nah ini ada nggak? How do I? Oh ini. Oke, nah kita coba ini. Coba kalau udah nyampe, dia mau nggak bantuin? Pengen tahu aja. Mana dia? Bayar. Ya, tapi analyze, analyze. Prediction from this file, which companies we should invest. Coba ya, kita coba. Tapi nggak tahu nih, Kak Cika masih punya kuota nggak?
Ini kalau nggak ya ntar kita pikirin. Udah kan? Oke. Masukin kenapa sih? Saya Kak Cika pengennya kayak dia kalau misalnya kita masukin data, misalnya kita punya data misalnya apa ya top companies di Amerika lah atau di Indonesia gitu, misalnya BCA, apa BRI atau Unilever atau apa gitu ya. Bener nggak sih dia prediction-nya gitu? Pengen tahu aja sih AI yang kita buat pintar nggak? Tapi dia bilang katanya gini kan, kalau kata si ChatGPT ini sangat ya gitulah handle missing ini kita udah tahu ya. Oke. Oke, tapi bagus sih. Nah, Raf, kita punya masalah adalah nggak ada info market cap-nya. Harga stoknya kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu real world investment-nya. Jadi nggak bisa kita kalau mau pakai data yang itu. Oke. Can you find me data set? Probably on Kaggle. Kita coba. Minum dulu. Oke, kita lihat yuk ini. Stock market and financial performance data set. Mana linknya? Terus kemudian dari si perusahaan yang ada di Indonesia ini. Saya bilang tapi kagak ada nih. Oh ini katanya. Thank you Gacha. Terima kasih. Dapat data stock market. Mana dia? Ini Raf. Ini Raf. Nah, gue pengen coba ya nih kapan-kapan nih. Ini ya, berarti kan kalau misalnya kita pakai stock market dataset kan pasti kita lihat tanggal, opening sama berapa, kayak si yang kayak gitu kan, maximum price sama low minimum price-nya seharian itu berapa, terus adjusted cost-nya berapa, volumenya itu, maksudnya volume itu kan berapa banyak saham yang bertransaksi hari itu kan. Nah, rame nih. Kalau itu apa sih? Taruh. Kalau Nvidia tuh Nvidia sama apa sih kodenya? Ya dia AAPL sama NVDA. Kita coba buka ya. Dan Raf lihat datanya 2,7. Raf lihatin datanya segini. 2,75 giga lihatin, tapi di sini ada nih. AAPL ada. Terus ya Kak Cika nunjukin aja. Karena kalau mau kita kerjain, ini harus rajin nih. Nah, tapi gitulah ya kira-kira. Tapi gini Raf, liatin. Ini ya, misalnya kita bisa dapat project nih, lu bisa nganalisis datanya segini banyak, Raf. Bayangin, dan ini datanya tuh sampai 2020 doang. Nggak tahu dari kapan. Ya, segitu banyak. Dan dia punya CSV. Ya, kita coba satu.
Misalnya si Apple aja gitu ya. Nah, itu tuh datanya dari tahun 1980. Kayak gini datanya. Oke. Terus kan bayangin ya, misalnya kita mau bikin analisis ya. Ini datanya kayak gini ya. Kita kebayang nggak gimana menghandle data ini supaya kita bisa bikin analisis. Nah, berarti kan kalau Kak Cika kebayangnya gini. Kita punya data ya. Dan gini tapi ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini compact segini, kolom segini ya. Ini belum ngebersihin datanya loh, Raf. Dan. Nah, liatin ya. Tapi untuk semua tanggal tuh ada open, high, low, sama close kan. Nah, sebenarnya kita bisa analisis ini berdasarkan stok trennya gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini, gitu ya. Misalnya kapan jual, kapan beli ya. Kita berarti harus set up tuh. Tapi kalau yang Kak Cika pengen tuh bikin kita labelnya gini aja. Berdasarkan data ya. Data dari tahun 80 sampai tahun apa tadi 2020. Itu kita analisis nggak usah semua gitu. Misalnya yang kita suka aja, yang kita mau lah. Misalnya Apple, Nvidia, Google, misalnya Amazon. Ya itulah ya. Apalagi sih perusahaan teknologi ini tapi kayak naik gitu. Atau apa kita prediksi. Nah, itu datanya kita analisis. Tapi Raf yang Kak Cika pingin itu adalah kita nggak mungkin pakai regression Kak. Dan kita sebenarnya bisa pakai ini sih Raf sebenarnya. Yang kemarin itu yang tree forest random forest itu kita pakai random forest. Bisa sih, tapi ntar kecil mikir dulu. Tapi kita harus ini harus mikir relasinya gitu ya dari data sekian lama gitu. Apa yang membuat kita harus invest ke dia? Apakah trennya naik, volumenya nambah atau gimana gitu. Nah, nanti ini tuh kita masukin ke dalam machine learning-nya. Pengen bikin. Harus dibikin dulu. Tar, ketika cari meter. Stop. Tadi sana kayak contohnya machine learning Google Colab pengen bikin penasaran kita coba Raf, ada Raf pakai RNN bisa, pakai keras bisa. Coba dulu ya. Ini ya udahlah gitu ya. Nanti menjadi open question. Kapan mau bisa Raf? Pengen nanti Cika kasih ya kalau orang tahu ya. Nah kayak gini ya, misalnya pakai ini beda lagi, RNN beda lagi, Kak Cika mesti ngajarin lagi nih. Tapi oke lah, kita pakai lagi. Nah datanya liatin deh Raf. Ini kan CSP untuk satu aja gitu. Ini kan Apple doang nih atau Nvidia doang. Nah itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Data yang diambilnya kan ini kan, high low, volume, amount, sama close selalu gitu ya. Nah yang Kak Cika pengen lihat itu sebenarnya analisisnya kan. Ini kan udah tahu ya, misalnya dibagi dari X-trend jadi trend sama tesnya. RNN tuh ada memorinya dan dia ada layersnya juga. Jadi kayak regresi gitu ya, tapi dia bisa mengingat ada memorinya gitu. Jadi dia bisa nge-refer sama yang dia udah train di layer yang sebelumnya. Jadi di train, ntar ya. Ini gini ya, Raf. Nah ini yang Kak Cika mau sih sebenarnya. Nah ini tuh prediksi aja, Ras. Jadi dia dari data yang ada, dia mencoba meniru trennya, which is nggak sama persis kan? Oke. Ya, Raf ini bisa. Jadi apa? Jadi kalau kayak gini, datanya kan tadi ya, yang misalnya data open, close, volume,
high sama low-nya. Nah, itu tuh kita masukin. Nanti kan itu kayak pixel sebenarnya, Raf, kayak gambar juga atau kayak apalah. Jadi misalnya dia akan tahu misalnya, oke, kalau misalnya trennya kayak gini, pergerakannya tuh nanti gimana. Nah, nama dia tuh dilihat polanya, diambil persamaannya, dia niru. Tapi ini mirip tapi banyak salahnya. Nah, kalau yang Kak Cika pengen bikin kayak gitu, Raf, kayaknya kita mesti bikin sendiri. Kalau yang Kak Cika mau, misalnya gini, ini ada perusahaan nih, Nah, ini nih trennya nih, invest jangan, gitu. Cuman itu aja. Nah, yang mau Kak Cika capture tuh polanya kan berarti. Berarti kan kalau gitu kita punya data nih. Nah, berarti gimana ya, Raf? Maksudnya, apakah kita ngelihat misalnya, oh, makin banyak nih yang beli gitu. Transaksinya tuh banyak yang beli, apa misalnya dilihat dari harga beli sama harga jualnya tuh makin lama makin naik gitu. Apa gimana gitu. Terus harus dicek lagi sih. Tapi itu yang kayak jadi pertanyaan kalau misalnya kita mau bikin project, kayaknya Kak Cika propose-nya itu. Sih ini ngeprediksi harga. Kak Cika maunya investment, pengen bikin, itu bisa jadi tugas akhir. Ini harus ini harus lanjutin. Ini bagus loh. Ini prediksi harga loh. Bisa loh. Ini coba aja kan itu ya. Raffi buat catatan ya. Nanti kalau kita pengen ngoprek ini penting aja nanti kalau Kak Cika kalau mau itu mau ngoprek ini. Tip. Bagus juga ya, tapi kalau Kak Cika pengen invest jangan invest gitu. Ada. Ya kan, Raf? Ini kalau yang ini bagus nggak hasilnya? Ini pakai apa? Nah, si LSTM itu bisa bagus karena ada memorinya, Raf. Jadi ada some kind of short-term memory di mana dia. Nah, ini kalau dia Tesla nih datanya si Tesla. Kak Cika nggak tahu labelnya predik harga kan. Monggo. Feature engine. Bla 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 bla. Ini jadinya. Kan, simpulannya belum apa ini? Tunggu. Kok nggak ada apa jadi? Ada kesimpulan, Raf. Dia mau ngapain sih sebenarnya? Stock price prediction using machine learning in Python. Kagak ada prediction. Output. Oh, ini ya. Prediksi harga saham atau apa? Iya, harga saham. Estimasi harganya bakal. Iya kan, Raf? Prediksi estimasi harganya berapa kan? Kayak ini mirip banget lagi. Ya kan? Jadi misalnya aktualnya begini, dia prediknya mirip banget, Kalau yang ini sama dia nggak di over. Beda dikit gitu. Beda dikit. Kalau yang ini jelek ya ini. Kayaknya parameternya kagak nggak dipasin lihat. Ini mah jelek banget ya. Ada selisih jauh banget ya. Tapi trennya mirip ya. Maksudnya perilakunya mirip lah. Naik turunnya mirip, cuman geser gitu. Kalau ini deket banget gitu loh ya. Maksudnya lebih smooth gitu. Nah, ini harus kita bongkar kalau misalnya kita mau ya. Sebenarnya ya udah data udah ada. Oh, Kak Cika titipin ya. Take one day misalnya gitu. Mana data tadi? Ini ya. Data kita di mana ya tadi? Lupa. Ini. Nah, ini nitip di Raksa ya. Jadi ada nanti Kak Cika kalau mau itu nyatet ya di situ. Ini data setnya. Ini bisa jadi tugas akhir ya kalau ada yang mau. Kita analisis gitu. Tapi harus jurusannya yang benar. Kalau kita kan iseng nih. Nah, kalau Kak Cika malah pengen misalnya nih kita punya mesin ya. Iseng aja sih sebenarnya, tapi bisa dijual tahu. Kita masukin data beberapa perusahaan gitu. Terus kita masukin machine learning, terus nanti dia bisa bikin recommendation gitu kayak lu sebaiknya
invest di yang mana. Sebenarnya udah ada sih kalau misalnya di Ajaib, di Bibit gitu ya, kayak yang direkomendasikan gitu atau apa bisa aja gitu ya. Cuma pengen nyoba bikin sendiri, bener nggak sih gitu? Bisa nggak sih, yang mana yang paling bagus? Oke, satu hal lagi, bentar ya, satu hal lagi terus kita udah ntar. Oh, what is the best machine learning algorithm to be used for choosing investment choosing which company to be invested with data set of stock market and financial. Kita lihat ini ya, Raf. Nanti kalau gitu kita pakainya algoritma itu aja. Tuh, Raf. Kalau misalnya kita mau kita datanya udah ada labelnya gitu ya. Kan Kak tadi bilang ya, misalnya kalau supervise sama unsupervised kan bedanya supervise kita udah ada labelnya. Kalau unsupervised tuh kita bahkan nggak tahu ada label atau enggak gitu, kayak kita ada data nih, terus nggak tahu ada label misalnya kayak ini bisa diinvest tapi jangan sekarang gitu misalnya, atau ini bisa udah telat lo kalau mau invest gitu, udah nggak bisa, jangan, ini mah udah going down nih, bakal bangkrut gitu, bisa gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kita tahu ya, misalnya good sama enggak, itu katanya bisa pakai random forest kan, bener kan kata Kak Cika, bisa pakai logistic regression tahu. Kita next bikin lah, pengen pakai ini lah. Terus labelnya cuma invest nggak invest aja, berarti nanti kita bikin kayak gini, Raf, gini. Nah, nanti yang ini tuh nggak tahu parameter apa. Misalnya yang satu ada I, satu I. Iya, jadi kalau gini nggak invest, kalau gini invest. Saya, oke, kalau parameternya di sini, oke, 50-50 gimana nih, Raf? Kita invest jangan gitu. Tapi kalau di sini, invest kita berarti gitu. Tapi bisa nggak ya disederhanakan gitu? Atau enggak gitu ya? Kata orang-orang nggak bisa lu. Datanya harus lengkap atau misalnya nggak bisa dalam jangka pendek. Atau misalnya kalau predik harga pakai regresi, tapi itu kalau lagi dia naik atau turun, Raf. Kalau dia udah berkurva nggak bisa. Nah, kalau kita nggak punya labelnya, yang tadi yang Kak Cika bilang, itu bisa pakai clustering. Clustering tuh kayak dia bisa nge-cluster, kayak misalnya ini perusahaan yang diinvest sekarang, bagusnya diinvest sekarang. Misalnya ini perusahaan yang bagusnya diinvest besok. Ada perusahaan yang nggak usah diinvest dan lain sebagainya. Nah, itu bisa pakai Cummins ya. Kak Cika belum ngajarin. Bisa pakai PCA, bisa pakai Autoencoder. Atau pakai LSTM, atau pakai ARIMA. Tapi Kak Cika kayaknya mau pakai logistic regression gitu, karena dia gampang. Atau pakai random forest, karena kita udah pernah coba gitu. Kayak gitu lah, Raf, ceritanya. Jadi kan Raf udah dapat bekal nih. Jenis-jenis data kayak gimana, processingnya gimana. Kalau contoh codingnya banyak. Yang menjadi permasalahan itu adalah ngeproses datanya, Raf. Jadi kalau kita punya kasus yang mau kita buat nih, kayak Kak Cika punya cita-cita sendiri, itu kerjanya berat tuh. Karena kan nanti kita mikir tuh, datanya diambil, terus mau gua apain ya? Terus mesinnya gimana? Terus nanti belum matching datanya biar masuk ke mesin. Terus nanti mesinnya harus diatur-atur. Kok jelek hasilnya, apa gue ganti parameternya. Terus nanti misalnya format datanya nggak cocok. Terus kok hasilnya nggak sama gitu, kok logiknya gini, itu gitu loh, Raf. Jadi ya itu ya open questionnya itu gitu. Begitulah, tapi semua udah most of all Raf udah tahu lah tentang Get it. udah banyak kasus. Is there any question nggak? Ada pertanyaan nggak, Raf? Not yet. Not yet, bener? Bener. Oke. Ya udah gitu. Sisanya nanti tinggal Raf implement gitu. Implementnya entah misalnya ada kerjaan terus itu dipakai, atau Raf pengen ngoprek terus itu dicoba. Tapi senjatanya gitu, weapons-nya, rahasia-rahasianya gitu udah Kak Cika kasih ke Raf gitu. Tinggal dieksplor lebih jauh gitu, Raf. Oke, thank you so much ya. Makasih for today. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Raf. Dadah.